Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel Moms Riji. ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik menonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Nah teman-teman, di video kali ini aku berbagi tips tentang gaya hidup minimalis, tips hemat tentang keuangan, aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Dan di sini aku lagi bongkar-bongkar untuk belanjaan, di mana harga belanjaanku ini sekitaran 50 ribuan. Dan aku beli tadi harga telur itu 2000 per biji, dan untuk 10 biji itu di korting untuk 1000. Jadi 10 biji itu 19.000. Dan untuk sabun itu sabun batang 2 batangnya 5.000. Dan aku kalau menyuci itu menggunakan sabun batang karena aku menyuci secara manual ya teman-teman. Dan untuk harga roti seperti biasa ada harga 1000, 2000. Dan untuk Royco penyedap rasanya itu ada 5.000 untuk satu bungkus, dan untuk samponya sekitaran 10.000 untuk satu renteng. Kemudian ini kepengen mau makan ubi rebus, dan ini ubi rebusnya itu sekitaran 3.000. Dan ada rimbang, dan ini tadi terikut ya teman-teman. Jadi penjualnya itu tidak tahu nih kalau aku tidak membeli rimbang, tetapi udah diikutkannya, dan itu sekitaran 2000-an gitu ya teman-teman. Seperti biasa sambil menemani aktivitasku, aku mau sharing nih tentang keuangan. Dan yang ku bahas kali ini judulnya yaitu cara mengatur keuangan keluarga yang dimulai dari mana. Yang pertama yaitu jangan pernah skip hitung seluruh pendapatan bulanan maupun mingguan. Sebelum mengetahui cara mengatur keuangan rumah tangga secara tepat, kita harus mengukur nih kemampuan keuangan kita terlebih dahulu. Hitung seluruh pendapatan bulanan maupun mingguan yang diperoleh dari gaji atau usaha yang dijalankan. Angka yang diperoleh sangat penting untuk menetapkan alokasi dana untuk setiap detail kebutuhan keluarga. Jangan sampai besar pasak daripada tiang atau pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Contoh hal yang dilakukan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ibu rumah tangga yaitu menyia-nyiakan makanan. Makanan itu terbentuk dari beras, dan beras ini harga saat ini lagi mahal, dan ketika kita memasak beras ini menjadi nasi dan selanjutnya itu ada sisa. Jadi kita harus menyesuaikan nih untuk ukuran takaran yang kita harus perlukan dalam satu hari. Dan ketika kita berlebihan untuk masak nasi, jadi ada sisa, dan itu akan terbuang kan jika kita tidak mengelolanya dengan baik, dan kita termasuk menyia-nyiakan makanan. Tetapi suatu ketika ada nasi tersebut masih bisa dipergunakan, diolah, sebaiknya diolah dengan ada hal dengan memasak nasi goreng atau memasak yang lainnya, atau menjemur ke panas matahari dan menjadikannya kerupuk nasi gitu ya teman-teman. Nah itu dia dari istilah nasi. Begitu juga dengan lauk ya teman-teman. Begitu kita masak di rumah, ini udah cukup nih untuk lauk di dalam satu hari. Tetapi ada keinginan, ada godaan untuk membeli makanan dari luar, dan kita harus kembali mengingat yang udah kita masak tersebut sebaiknya kita untuk menghabiskan. Jadi supaya tidak mubazir pada masakan tersebut, dan kita untuk tidak tergoda nih dalam makanan di luar, jadi lebih hemat untuk menghabiskan makanan yang udah kita sediakan, kita masak di dalam rumah. Selanjutnya yang kedua yaitu agar pengeluaran keluarga terkontrol dengan baik, sebaiknya kita membuat rencana belanja bulanan maupun mingguan dan menyiapkan dari bulan sebelumnya. Pisahkan anggaran keuangan untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer dalam sebuah keluarga itu terutama adalah makanan, transportasi, biaya pendidikan SPP anak di sekolah, tabungan, cicilan rumah, tagihan listrik dan air, dan yang lain-lainnya.
Dan kemudian anggaran pengeluaran keluarga yang bisa dimasukkan dalam kebutuhan sekunder diantaranya adalah belanja baju baru, makan di restoran, nonton film di bioskop, dan yang lainnya. Sedangkan kebutuhan tersier keluarga diantaranya adalah liburan, membeli perhiasan baru, membeli furniture mahal, dan membeli apa yang harus kita inginkan seperti membeli mobil mewah atau kendaraan mewah. Setelah semua daftar belanja terkumpul, susun daftar belanja sesuai dengan skala prioritas dari yang tertinggi hingga terendah. Kebutuhan primer harus mendapatkan prioritas tertinggi untuk dipenuhi, sedangkan kebutuhan tersier mendapatkan prioritas terendah dan hanya bisa dipenuhi ketika seluruh kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Ini termasuk mempunyai dan memiliki tujuan keuangan yang jelas ya teman-teman. Karena kita memiliki tujuan keuangan itu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan itu perencanaan keuangan itu menjadi lebih rapi, lebih semangat bekerja, mengontrol keinginan impulsif, dan mengetahui apa arti kesuksesan. Dan yang utama, keuangan lebih tertata dan juga mengetahui dampak keputusan keuangan dan memenuhi kebutuhan pokok dan juga mengatasi pengeluaran tidak terduga. Dan yang paling terpenting, memiliki tujuan keuangan yang jelas, yaitu kita terbebas dari hutang. Kalau kita sudah memiliki hutang dan itu kita merasa nih untuk membebani kita, sebaiknya kita harus memprioritaskan hutang tersebut yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita berinvestasi ataupun menabung. Dan dengan kita membereskan hutang, kita akan memudahkan untuk menemukan langkah selanjutnya. Sebaiknya kita menunda dulu untuk hal seperti itu ya. Terkhususnya memiliki pasangan yang sudah berkeluarga, dalam keuangan, ibu rumah tangga adalah peran penting mengelola keuangan dengan bijak. Jika dengan mengikuti keinginan, tidak mengontrol diri, dan itu kita sudah memiliki berantakan dalam keuangan. Sebaiknya ibu rumah tangga sudah memiliki nih apa itu yang keinginan yang penting atau kebutuhan yang penting. Dan ini benar-benar yang harus kita miliki dalam sifat keuangan ibu rumah tangga. Dan yang utama dalam berkeluarga, apalagi memiliki anak yang sekolah, dan itu harus benar-benar kita perhatikan karena itu termasuk investasi yang harus kita miliki dalam keuangan ibu rumah tangga. Apalagi itu adalah termasuk kebutuhan primer dan yang benar-benar diutamakan juga ya teman-teman. Dan yang ketiga, setelah rencana belanja disusun dengan menyisakan kebutuhan-kebutuhan prioritas utama yang harus dipenuhi dalam sebulan maupun mingguan, maka kita sudah bisa menetapkan anggaran nih dari setiap detail kebutuhan keluarga. Rencana anggaran pengeluaran tidak boleh melebihi kemampuan atau pendapatan keluarga dalam sebulan maupun mingguan. Pada prinsipnya, seluruh pendapatan harus dihabiskan atau dimasukkan dalam anggaran pengeluaran, asalkan alokasi anggaran diberikan pada pos pengeluaran yang tepat. Menghabiskan anggaran belanja bukan berarti sisa dana yang tersedia dibelanjakan ke mall sampai habis, tapi bisa dimasukkan ke tabungan atau investasi. Adapun cara mengatur keuangan manajemen keluarga yang bisa dilakukan dengan rumus sederhana nih, yakni 50%, 30%, dan 20%. Dengan rumus tersebut, 50% yang dimaksud adalah dari total pendapatan keluarga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup. Sedangkan 30% pendapatan keluarga dipergunakan untuk membayar berbagai cicilan utang. Dan 20%-nya itu bisa kita dapatkan dialokasikan untuk tabungan, investasi, dana tak terduga, dan ada sedikit keinginan, dan kemudian ada dana sosial. Adapun manfaat yang bisa kita dapatkan setelah mengalokasikan dana tak terduga atau dana darurat, itu menjadi dana cadangan yang bisa kita siapkan untuk mengatasi pengeluaran yang secara tiba-tiba muncul dan tidak bisa diprediksi ketika kita menyusun anggaran nih. Dan juga bisa memberikan rasa aman ketika kita menghadapi beban finansial yang mendesak. Dan sebaiknya kita menjaga investasi dana darurat yang membuat kita menjadi terjaga.
Dan cara keempat mengatur keuangan keluarga yaitu lakukanlah evaluasi pengeluaran bulanan maupun mingguan agar sesuai dengan budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Sisir setiap pos pengeluaran jika belanja bulanan melebihi budget yang direncanakan. Dan kemudian carilah solusi agar pembengkakan biaya tidak terjadi lagi di bulan berikutnya. Salah satunya dengan melakukan substitusi dengan produk ataupun jasa sejenis yang harganya lebih murah. Sebagai contoh, ketika kita belanja, kita pengen nih untuk membeli ayam kampung, tetapi di luar daripada budgeting anggaran yang kita lakukan tidak cukup, dan sebaiknya kita untuk memilih ayam negeri, ayam yang biasa, tidak kampung, dan harganya jauh lebih terjangkau dibanding dengan ayam kampung. Nah, itu ada beberapa selisih yang harus kita keluarkan ketika kita udah merencanakan anggaran. Nah, itu ayam sebenarnya sama-sama memiliki protein. Jadi sebaiknya kita memilih untuk sementara menyesuaikan budgeting. Jadi kita memilih untuk ayam negeri aja dulu yang kita konsumsi. Atau contoh lain seperti kita mau membeli ikan dan ini ada yang namanya ikan salmon. Ternyata ikan salmon itu gizinya sangat tinggi yang ada omega 3-nya. Dan kita untuk membeli ikan salmon tersebut tidak cukup nih untuk budgeting yang kita harus keluarkan. Ternyata ada yang lebih terjangkau harganya yaitu ikan gembung. Ikan gembung ini ternyata jauh lebih tinggi untuk gizinya dan harganya lebih murah dibanding dengan ikan salmon. Untuk selanjutnya, adapun sudah melakukan evaluasi, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan setelah melakukan evaluasi pengeluaran, yaitu mengetahui kondisi keuangan dalam rumah tangga dan membantu mengambil keputusan yang tepat. Kedua, membantu mencapai tujuan keuangan kita yang udah kita jelas tujuan finansial, membuat anggaran yang realistis juga, dan juga untuk meningkatkan tabungan dan investasi, dan kemudian membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan pastinya menjaga kesehatan finansial. Nah teman-teman, itu dia cara mengatur keuangan keluarga atau ibu rumah tangga yang bisa kita lakukan dimulai dari mana saja. Dan mungkin ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman dapatkan setelah menonton videoku ini dari awal hingga akhir. Dan aku ucapkan terima kasih yang baru datang, salam kenal. Jika berkenan tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Dan selanjutnya kegiatanku sebagai ibu rumah tangga setelah masak, tidak lupa untuk membersihkan, melap meja dapur kompor supaya menghilangkan percikan minyak-minyak makan yang setelah kita udah masak dan tidak mengundang yang namanya semut. Dan ini aku menggunakan sabun cair untuk membersihkan melap dapur kompor ini, dan kemudian aku menggunakan kain basah untuk melapnya kembali. Dan sebaiknya kita menunda nih untuk tidak melap meja dapur kompor ini karena nanti mengundang yang namanya tai lalat atau hitam-hitam, bintik hitam gitu ya. Dan sebaiknya dilap setelah masak. Oke teman-teman, aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum, terima kasih.